Oke, kita tinggalkan Antam dan juga Bank Mandiri pemirsa. Kita simak rekomendasi saham pilihan dari analis berikut ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Mungkin saham yang Anda bidik adalah salah satunya dan bagaimana analisisnya kita lihat ada BRIS direkomendasikan buy, kemudian juga ada Antam direkomendasikan buy, Raja dan juga ada PSAB. Ternyata kalau berbicara banking Anda lebih tertarik nomor satu adalah BRIS ya Mbak Sulis? Iya betul, karena memang di BRIS ini yang menjadi ada dua yang jadi concern dari rekomendasi pembelian itu. Yang pertama adalah asing terus mencatatkan net pembelian bersih ya. Net pembelian di BRIS itu sejak 20 Januari tahun 2025 gitu. Jadi akumulasi asing yang sangat besar di BRIS dan juga dari sisi kinerja laporan keuangannya itu BRIS baru saja mengumumkan laba bersih untuk tahun 2024 itu meningkat sekitar 22% secara year on year gitu. Jadi ada katalis positif untuk BRIS bisa lanjutkan penguatannya. Oke, year to date net buy-nya itu adalah sekitar 70,9 miliar ya rupiah di pasar reguler pemirsa. Itu yang menjadi daya tarik dari BRIS menurut Mbak Sulis. Oke, level-level yang perlu dicermati di BRIS? Oke, kalau untuk levelnya adalah teman-teman mungkin bisa pantau untuk taking profit breeze itu di target sekitar 3.150 dengan support ya selama masih di atas 2.850 teman-teman mungkin masih bisa buy dan hold ya untuk di saham breeze. Baik, tadi Antam sudah kita ulas bagaimana dengan PSAB dan Raja. PSAB terlebih dahulu. Oke, kalau PSAB ini yang menjadi sentimen positifnya adalah di mana PSAB ini berencana akan melakukan divestasi dan sudah ada yang berencana ya untuk menawar PSAB itu di harga di atas harga pasar saat ini gitu. Jadi di mana penawaran itu di harga premium sekitar 400 per saham itu dari emiten Dewa. Jadi ini merupakan suatu sentimen positif ya untuk PSAB setelah kemarin berhasil breakout dari area konsolidasi panjangnya sejak Desember, ini menjadi titik pembelian yang baik ya untuk PSAB saat ini. Dengan kenaikan hampir 1% di 278, bagaimana strategi buy di PSAB? Oke, kalau untuk saat ini bisa masuk setengah porsi terlebih Setengah porsi dahulu dulu. dengan bisa masuk lagi kembali di sekitar 270 itu bisa jadi best price untuk PSAB. 270 best price, stop loss di 266, ada target terdekat di 310 ya. Betul. Raja, Oke, kalau Raja ini merupakan saham konglomerasi yang masih cukup kuat ya, terutama setelah anak usahanya Ratu itu listing dan ARA mencatatkan ARA berturut-turut. Ini secara tren masih bullish ya teman-teman investor semuanya, jadi masih bisa diikutin untuk trade on trend dengan target TP itu di sekitar 4.500 dengan dan pembatasan resiko di level 4.050. 4.500 berarti level tertinggi baru sepanjang sejarah ya. Iya, betul. Masih ada Level target ke psikologis. 4.500. Baik, batasi resiko kalau ternyata Raja turun di 4.050 ya. Betul. Oke, dan Raja ini pemirsa menguat sudah dalam 3 bulan terakhir 141%, dalam 6 bulan 293%, dan pagi hari ini masih naik lagi 1% untuk Raja. Dan kita juga akan melihat pemirsa update pembukaan perdagangan sesi pertama. Di mana indeks harga saham gabungan pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat berdasarkan data yang kami himpun terpantau masih melemah 0,35% dan mencoba bertahan di level psikologis 7.000. Itu dia untuk indeks harga saham gabungan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar di 16.309 sedikit melemah 0,18% terhadap dolar Amerika Serikat. Dan deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pemirsa, 5 teratas adalah AMMN atau Aman Mineral yang melambung 3% di 7.475. Inet pemirsa atau Sinergi Inti Andalan 5,77% di 110. Meja, MLPL dan juga ada Cuan. Top losers ada Bank Mandiri pemirsa, mungkin sesuai dengan proyeksi dari Mbak Sulis tadi yang memang kinerjanya atau labanya di sepanjang 2024 masih di bawah ekspektasi, ini turun 2,71% di 5.375. ASII, TPIA, AADI dan juga Antam masuk dalam kategori top losers based on value pada pembukaan perdagangan dengan pergerakan sektoral teknologi memimpin dan juga ada kesehatan. Mbak Sulis, Antam tampaknya profit taking ya?
Ya, untuk di Antam sendiri ini mungkin masih bisa ya untuk buy on weakness targetnya masih ke 1.500 ya terdekatnya. Baik, sementara Bank Mandiri karena di bawah 5.400, ya masih menarik untuk spekulatif selama tidak turun di 5.350. Ya, oke. Baik, ada tips belum kita akhiri Mbak Sulis? Oke, mungkin tipsnya mungkin teman-teman investor karena cukup banyak ya sentimen baik dari domestik maupun global saat ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap update ya bagaimana kebijakan-kebijakan terkini dari pemerintah karena itu tentu akan langsung berdampak ke pergerakan harga saham terutama IHSG dan juga tetap harus menjaga keseimbangan ya antara resiko dan peluang dengan memanfaatkan setiap momen penurunan di saham berkualitas untuk melakukan akumulasi pembelian karena udah siap-siap masuki musim dividen. Baik, selalu update sentimen terkini dan juga manfaatkan momentum ya. Terima Betul. kasih Mbak Sulis untuk sharing informasinya di Market Buzz kali ini. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, kami sampaikan lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.